Disiarkan dari Jalan Kiai Dumjat nomor 1 Kendal. Inilah 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang keluarga Kendal, apa kabar? Senang sekali di kesempatan siang hari ini kita kembali ketemu di podcast bersama BPJS Kesehatan. Dan tema kita kali ini adalah tentang sosialisasi BPJS Kesehatan. Karena kita tahu bahwa kalau tidak sepekan yang lalu ya kita membahas tentang sosialisasi BPJS Kesehatan dan banyak sekali yang sudah kita bahas ya. Tapi sebelumnya saya sapa dulu untuk yang pertama Ibu Istianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, okay. Kabar baik Mbak, kabar baik, alhamdulillah. Baik ya, selalu baik. Dan ada juga Ibu Dr. Anita, ya? Atau ya? Ibu Anita. Oke, Ibu Anita dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau kemarin kita mereview untuk pembicaraan kita, mungkin sekedar mengingatkan kepada keluarga Kendal, mungkin Ibu Istianti bisa menjelaskan sedikit ya dari ini adalah keberlangsungan dengan pembicaraan kita kali ini. Baik, jadi pekan lalu kita sudah membicarakan apa itu BPJS Kesehatan, berapa sih preminya, gimana cara daftarnya, itu ya, terus manfaatnya apa aja, terus gimana cara mendapatkan pelayanan. Nah sayangnya kemarin itu kita membahas pelayanan baru nyerempet dikit gitu aja. Untuk itu pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam, lebih jauh tentang pelayanan kesehatan apa yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kalau menjadi peserta. Karena ini kan yang paling utama ya Mbak, yang dicari-cari oleh peserta. Kenapa mendaftar? Karena membutuhkan pelayanan kesehatan. Itu. Jadi kali ini kami juga didampingi Ibu Anita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Kita akan mengupas tuntas terkait pelayanan kesehatan untuk peserta BPJS Kesehatan. Untuk peserta BPJS Kesehatan, betul, ya. Betul. Nah, saya pengen tanya ini ke siapa nih? Untuk peserta BPJS Kabupaten Kendal ini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan mungkin sudah di mana saja ini? Ya, baik. Jadi untuk pelayanan kesehatan itu bisa di pelayanan kesehatan kita sebut pelayanan kesehatan tingkat 1 dan pelayanan kesehatan tingkat 2. Tingkat 1 itu pratama atau pertama, kalau tingkat 2 itu tingkat rujukan. Tingkat rujukan ya. Kalau pertama itu ada dokter keluarga, ada puskesmas, ada klinik. Nah, sedangkan untuk yang tingkat rujukan atau yang kedua itu adalah klinik utama dan rumah sakit. Di Kendal ini sangat banyak sekali sudah mitra kita untuk pelayanan kesehatan, di mana untuk puskesmas itu ada 30 Mbak jumlahnya, jadi sangat banyak di setiap kecamatan itu bahkan lebih dari 1. Jadi ada 30 puskesmas dan ada 29 dokter keluarga dan ada 11 dokter gigi, serta kami juga bekerja sama dengan klinik. Itu ada 23 satu Kabupaten Kendal ini. Jadi jangan khawatir karena tempat-tempat untuk melayani kesehatan Bapak Ibu ini sangat banyak sekali. Sedangkan untuk rumah sakit kami bekerja sama dengan 6 rumah sakit yang tersebar di seluruh Kabupaten Kendal ini. Demikian. Jadi ada 6 rumah sakit yang bekerja sama di seluruh Kabupaten Kendal ini. Mungkin bisa saya sebutkan ya, Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Suwondo ya, tentunya Rumah Sakit Suwondo, kemudian Rumah Sakit Islam Kendal Weleri ya, kemudian klinik baby kids, kemudian itu klinik utama, kemudian ada Rumah Sakit Aisyah, sama di daerah Boja ada Charlie Hospital, dan di Kaliwungu ada Rumah Sakit Islam Darul Istiqomah. Ya, jadi hampir semua lokasi kita sudah bekerja sama. Jadi itu ya, hampir semua lokasi sudah ada kerjasamanya ya. Tadi sudah dijelaskan ada 6 rumah sakit dan juga klinik juga ya. Klinik utama, ada klinik pratama. Kalau ini klinik utama dan klinik pratama ini jelas. Klinik utama itu setara dengan fasilitas kesehatan tingkat rujukan. Jadi dia yang ada di sana adalah dokter spesialis. Kalau klinik pratama yang ada di sana dokter umum. Ya, gitu. Nah,
sudah dijelaskan juga bahwa di Kabupaten Kendal ini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Tadi sudah dijelaskan ada 6 rumah sakit, kemudian juga ada klinik utama dan juga klinik Pratama. Ya. Nah, apakah semua segmen bebas memilih vaskes satunya? Apakah ini ke siapa ini? Saya ya. Okay. Jadi gini, memang di dalam regulasi itu disebutkan salah satu hak peserta yang kemarin kita bahas adalah bebas bisa memilih fasilitas kesehatan. Jadi sukanya sama siapa? Sukanya dokter siapa? Saya lebih suka sama dokter Anita, silahkan pilih dokter Anita. Saya lebih suka sama dokter Dea, silahkan pilih dokter Dea. Seperti gitu itu. Ya, jadi dibebaskan. Tetapi ada satu pembatasan bahwa untuk peserta PBI, penerima bantuan iuran ini terbatas pada puskesmas. Ya, jadi puskesmas di Kabupaten Kendal silahkan mau memilih puskesmas mana juga dibebaskan. Tetapi memang dibatasi untuk di puskesmas. Itu. Jadi dibatasi untuk puskesmas. Nah, ini kalau untuk PBI APBD ada berapa jumlah peserta yang dijamin oleh Pemda Kendal? Ke Ibu Anita ini bisa menjelaskan. Terima kasih. Untuk tahun 2024 ini pemerintah Kabupaten Kendal sudah menyiapkan anggaran untuk menjamin sejumlah kurang lebih 63.257 warga Kendal. Yang premi BPJS kesehatannya kita jamin, kita bayarkan ke BPJS kesehatan. Kemudian untuk peserta kelas 3 mandiri, ini kita juga membantu untuk membayarkan iurannya 65.492 orang. Jadi cukup besar ya, cukup banyak ya Mbak Dia ya. Jadi cukup banyak ya. Iya, jadi pemerintah Kabupaten Kendal itu tidak hanya membayarkan premi kepada 63.000 sekian orang, kurang lebih ya 63.000 penduduk Kendal, itu preminya sudah dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Kendal sama peserta mandiri. Peserta mandiri yang kelas 3 kan membayar preminya 35.000. Nah, sebetulnya preminya itu 35.000, lebih dari itu. Tetapi disokong oleh pemerintah. Oleh pemerintah Kabupaten Kendal sejumlah masing-masing orang 2.800 ya. Dan sebesar 65.000 orang. Ya, jadi sangat besar ya yang dibantu oleh Pemda Kendal untuk PBI dan Mandiri. Untuk PBI dan Mandiri. Nah, mengapa PBI APBD Kendal harus terdaftar di puskesmas saja dan tidak boleh yang lain? Ini kenapa ini? Nah, mungkin Bu Anita menjelaskan ya. Ya, karena kita ingin juga membantu puskesmas dari sisi pendapatan belanja daerah ya. Jadi bisa masuk ke puskesmas, ibaratnya keluar dari kantong kanan masuk ke kantong kiri ya. Masih bisa digunakan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah, gitu ya. Untuk operasional di puskesmas begitu ya. Ini kan salah satu bentuk bantuan kita. Jadi bantuan dari pemerintah kembali ke pemerintah. Oh iya, itu ya. Iya, harapannya kan memang kita maju bersama gitu ya Mbak ya. Jadi sama-sama untuk kepentingan masyarakat. Nanti masyarakat misalnya nih masyarakat yang tinggal di daerah Kecamatan Kendal ya. Yang di Kendal kota ini kalau berobatnya kan lebih dekat ya ke puskesmas Kendal daripada harus jauh-jauh kemana-mana. Sedangkan dari puskesmas sendiri juga mendapatkan keuntungan dari kapitasi yang diperoleh, sehingga kenapa bisa untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi dengan adanya biaya kapitasi ini kan kalau dulu misalnya kurang bagus, sekarang bisa diperbaiki hal-hal gitu. Bukan hanya terkait materi barang-barang, tetapi juga sarana prasarana, kualitas layanan itu juga harapannya meningkat. Kan kita perhatikan sekarang sudah jauh lebih bagus dibandingkan dulu saya waktu di puskesmas, mengerikan gitu ya. Kalau sekarang puskesmasnya sudah bagus-bagus, sarananya bagus-bagus, rapi ya kan. Itu semua memerlukan pendanaan. Nah, dengan adanya kapitasi membantu untuk hal tersebut. Bukan hanya dari kapitasi ya Bu Anita, tentunya dari pemerintah juga banyak. Tapi dengan adanya kapitasi yang kembali kepada pemerintah bisa untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk mendapatkan pengobatan, mengapa
tidak boleh langsung ke rumah sakit ini. Nah ini selalu yang ditanyakan nih. Kenapa sih orang kok kok kayaknya dipersulit gitu bilangnya mesti ya. Bilangnya mesti dipersulit, nggak bisa langsung. Nanti katanya keburu mati orangnya atau keburu sekarat baru boleh. Jadi sebetulnya tidak seperti itu. Sekarang kita bayangkan dengan di Kota Kendal aja 63.000 itu hanya yang dijamin oleh sektor PBI ya, yang digratiskan oleh pemerintah Kabupaten Kendal. Sedangkan di Kota Kendal ini sendiri, di Kabupaten Kendal kita sudah mencapai 89%, Mbak. Alhamdulillah 89% dari semua penduduk yang sekitar 1 juta itu sudah menjadi peserta. Bayangkan, jadi banyak sekali sekarang yang sudah mudah mengakses layanan kesehatan tanpa harus bingung bayarnya pakai apa. Ya kalau dulu kan sakit ditahan-tahan ya. Tahan dulu, belum punya uang, masih tanggal tua gitu kan. Kalau sekarang tidak. Cuma kalau kita bayangkan tidak ada sistem rujukan berjenjang, ini semua kan namanya sistem rujukan berjenjang. Dan ini sebetulnya bukan BPJS yang mengatur. Ini ada di peraturan Menteri Kesehatan.